Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nia Ainur Fauziah. Saya dari Tadis Matematika IAIN Gunung Agung. Nah, pada video kedua ini saya akan membahas tentang operasi matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah operasi matriks. Operasi matriks di sini ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, yang pertama adalah operasi pada matriks, operasi penjumlahan, yaitu jumlahkan elemen yang seletak. Jadi untuk penjumlahan itu cara mengerjakannya biasa ya, kita tinggal menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, contohnya bisa langsung kita lihat pada contoh. Contoh pertama adalah terdapat matriks dengan elemen-elemennya adalah 1, 4, 3, negatif 1, 3, dan 0, ditambah matriks negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1. Sama dengan hasilnya, tinggal kita jumlahkan elemen-elemennya yang seletak, yaitu 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, untuk penjumlahan matriks ini hanya bisa dijumlahkan apabila jumlah ordonya atau jumlah baris dan kolomnya itu sama. Jika matriks 1 dan matriks satunya tidak memiliki kesamaan jumlah kolom dan barisnya, maka matriks tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya adalah pengurangan matriks. Sama dalam pengurangan matriks ini, yaitu seperti penjumlahan, hanya saja tandanya kita kurangi. Caranya juga sama dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya langsung saja kita lihat pada contoh soal yang sudah saya sediakan. Sudah ya, tidak usah saya jelaskan lebih jelas karena caranya sudah sama seperti penjumlahan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perkalian skalar dengan matriks. Nah, perkalian skalar dengan matriks ini adalah perkalian. Nah, skalar itu adalah suatu bilangan yang terdapat di depan matriks. Nah, misalnya jika terdapat matriks A, tentukan matriks 3A. Nah, 3 di sini sebagai skalarnya dan A adalah matriks. Nah, jawab. Contoh ya, 3A sama dengan 3 dikali matriks A. Matriks A sudah kita ketahui tadi, matriks A itu ya elemen-elemennya yaitu negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, dan 1. Maka caranya tinggal kita kalikan. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari perkalian skalar dengan matriks 3A sama dengan negatif 15, 6, 9, 0, negatif 6, dan 3. Nah, sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian matriks dengan matriks. Mari kita simak penjelasannya berikut. Nah, langsung saja kita lihat pada contoh soal yang ada. Diketahui sebuah matriks A yang berordo 3 dikali 2 memiliki 3 baris dan 2 kolom, dan yang berordo matriks B yang berordo 2 dikali 3 yang memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jadi matriks ini bisa diselesaikan ya. Nah, jadi diketahui matriks A yang elemen di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 0 dikali dengan matriks B yang elemen di dalamnya adalah negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4. Maka hasil caranya adalah dengan mengalihkan baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B, dan selanjutnya. Lalu jika sudah tahu hasilnya, untuk
baris kedua, yaitu kita kalikan baris pertama pada matriks A dan kita kalikan dengan kolom kedua matriks B. Selanjutnya, kita kalikan lagi pada baris pertama matriks A, kita kalikan dengan kolom ketiga matriks B. Baris kedua matriks A kita kalikan dengan kolom pertama matriks B. Baris kedua matriks A kita kalikan lagi dengan kolom kedua matriks B, dan baris kedua matriks A kita kalikan dengan kolom ketiga matriks B. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi baris ketiga matriks A kita kalikan dengan kolom pertama matriks B, dan baris ketiga matriks A kita kalikan ke kolom kedua matriks B. Baris ketiga matriks A kita kalikan dengan kolom ketiga matriks B. Nah, hasilnya bisa kita lihat langsung dengan hasil 5, 6, 9, 9, 14, 19, negatif 1, 2, dan 1. Nah, jadi hasilnya adalah matriks yang berordo 3 kali 3. Sudah paham ya semuanya untuk perkalian matriks? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks. Kita simak penjelasannya berikut. Nah, selanjutnya adalah determinan matriks. Determinan matriks adalah misal diketahui sebuah matriks A, maka determinan dari matriks A dapat ditulis dengan det A atau dengan simbol A dalam kurung. Nah, yang pertama adalah determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Langsung saja kepada pemisalan. Jika terdapat sebuah matriks A dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah AD dikurangi BC. Nah, sudah paham ya? Jadi diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Nah, lalu kita langsung pada contoh soalnya saja. Terdapat matriks A dengan elemen-elemennya adalah 3, 5, 4, 7. Nah, berapakah determinan matriks A tersebut? Maka determinan matriks A tersebut adalah 3 dikali 7 dikurangi 5 dikali 4. 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Maka determinan matriks A tersebut adalah 1. Nah, selanjutnya kita memasuki determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Determinan matriks yang berordo 3 kali 3 ini langsung saja kita masuk pada pemisahannya. Nah, diketahui matriks B yang berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, caranya untuk mencari determinan matriks yang berordo 3 kali 3 ini dengan cara menuliskan kembali dua kolom yang ada di depan, diletakkan atau ditulis di bagian belakang matriks. Jadi, langsung saja kita lihat pada gambar. Kita tulis lagi matriksnya, lalu kita tulis kembali dua kolom yang ada di depan matriks tadi, kita tulis di belakang matriks. Jadi, untuk mencari determinan matriks tersebut adalah cara untuk menentukan sebuah determinan matriks yang berordo 3 kali 3 tersebut adalah A, C, I ditambah BFG ditambah CDH dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Nah, jadi langsung saja kita memasuki contoh soal yang asli atau contoh soal yang real. Contoh, diketahui sebuah matriks B dengan elemen-elemennya adalah 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Nah, berapakah determinan matriks B tersebut? Caranya sama ya, kita tuliskan kembali dua kolom yang ada di depan, kita letakkan pada sisi sebelah kanan matriks. Nah, jadi caranya sama. 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 0 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 1. Nah, lalu dikurangi dengan
2 dikali 1 dikali 1 dikurangi dengan 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1 dikurangi lagi dengan 0 dikali 3 dikali 2. Nah, hasilnya adalah negatif 8. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang inverse matrix, maka materi prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah cara mencari minor, kofaktor, dan adjoint matrix. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mencari minor ya. Nah, yang pertama, kita langsung saja masuk kepada contoh soal. Nah, terdapat matriks A yang berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen di dalamnya adalah 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, cara mencari minor adalah minor elemen matriks. Caranya dengan kita coret pada bagian M11 atau minor pada baris 1 dan kolom 1. Nah, jadi kan yang tersisa ada elemen matriks yaitu 5, 1, 4, 2. Nah, jadi setelah kita tahu matriks yang tersisa tersebut, lalu kita langsung determinankan. Caranya mencari determinan tadi dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan diagonal utamanya dikurangi dengan kita kalikan antara diagonal samping. Jadi diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Jadi 5 dikali 2 10 dikurangi 1 dikali 4 adalah 4. Hasilnya adalah 6 untuk M11. Nah, caranya sama sampai kita mencari M33. Karena M33 itu adalah minor pada matriks bagian baris ketiga dan kolom ketiga. Jadi kita cari satu-satu ya. M11, M12, M13, lalu M21, M22, M23, dan M31, M32, dan M33. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya, lalu kita akan mencari sebuah kofaktor. Nah, setelah minor, kita menentukan kofaktor. Kofaktor adalah hasil dari minor, tetapi nanti dalam bentuk matriksnya itu terdapat pola di dalamnya, yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, begitu ya polanya. Jadi, walaupun pada minor itu nanti nilainya negatif, tapi jika dimasukkan ke dalam kofaktor bertemu dengan positif, maka hasilnya akan tetap negatif atau sebaliknya. Jadi nilainya nanti akan berubah. Nah, kita langsung masukkan, yaitu kofaktor A sama dengan M11 negatif M12 positif M13, dan yang kedua adalah negatif M21 positif M22 dan negatif M23, dan selanjutnya adalah M31 positif, nah negatif M32 positif M33. Nah, kita masukkan satu-satu ya. Tadi pertama adalah positif. Nah, pada M11 nilai di atas tadi 6 positif, jadi kita masukkan 6. Jadi, terus M22 nilainya adalah 1, tapi di dalam bentuk kofaktor itu adalah negatif, jadi kita tambah negatif 1. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 1. Lalu pada M13 itu positif. Nah, kita lihat M13 negatif 7, jadi positif dikali dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 7. Lalu selanjutnya adalah M23 dan seterusnya sampai menemukan M33. Nah, pada hasil akhirnya adalah matriks tersebut kofaktor dari matriks A adalah 6, negatif 1, negatif 7, 4, negatif 7, 8, negatif 11, 5, negatif 3. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah adjoint matrix. Nah, ini yang lebih penting ya, kita mencari adjoint matrix. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah adjoint matrix. Adjoint matrix ini adalah rumus untuk mencari sebuah inverse matrix. Nah, jadi adjoint matrix A sama dengan
kofaktor yang sudah kita cari tadi, maka kita transposkan. Nah, itu adalah adjoin A. Adjoin A sama dengan transpos dari kofaktor A. Sudah jelas ya? Langsung kita masukkan saja kofaktor A yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu matriks yang memiliki elemen-elemen di dalamnya adalah 6, negatif 1, negatif 7, 4, negatif 7, 8, negatif 11, 5, negatif 3. Nah, langsung kita transposkan menjadi baris dirubah menjadi kolom. Masih ingat ya penjelasan yang pertama tadi? Nah, kita tulis jadi transpos dari kofaktor A adalah 6, negatif 1, negatif 7, 4, negatif 7, 8, negatif 11, 5, negatif 3. Jadi adjoin A adalah 6, negatif 1, negatif 7, 4, negatif 7, 8, negatif 11, 5, negatif 3. Nah, langsung saja kita masuk materi untuk mencari inverse matriks. Nah, selanjutnya kita akan mencari inverse matriks. Pengertian dari inverse matriks itu adalah misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama, maka matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan AB sama dengan B kali A sama dengan I atau identitas. Nah, jadi inverse dari matriks A dapat ditulis dengan A pangkat negatif 1. Jadi A pangkat negatif 1 itu adalah notasi dari inverse matriks. Contoh yang pertama, diketahui matriks A dengan elemen-elemen di dalamnya adalah 3, 5, 1, 2 dan matriks B dengan elemen di dalamnya adalah 2, negatif 5, negatif 1, 3, maka hasil dari A dikali B sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, jika hasilnya seperti itu, maka dan sebelumnya kita cari dulu perkalian dari B kali A ya. Nanti kalau hasilnya sama, maka itu bisa dikatakan dengan matriks itu saling inverse. Nah, jadi kita cari dulu B dikali A, hasilnya juga sama ya. Di situ 1, 0, 0, 1. Jadi karena A kali B sama dengan B dikali A sama dengan I, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. Jadi, atau bisa dikatakan A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Itu dikatakan matriks yang saling inverse. Nah, jadi selanjutnya kita memasuki rumus inverse matriks. Rumus inverse matriks adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Nah, untuk mencari determinan dan untuk mencari adjoin sudah kita pelajari pada penjelasan sebelumnya ya. Nah, jadi selanjutnya kita langsung saja masuk pada cara menentukan matriks yang berordo 2 kali 2. Jadi cara menentukan inverse-nya seperti apa sih? Langsung saja kita masuk pada soal. Cara menentukan inverse matriks yang berordo 2 kali 2. Misal, matriks A sama dengan A, B, C, D, maka adjoin matriks A sama dengan D, negatif B, negatif C, A. Kenapa kok jadi seperti itu? Kita ganti pada diagonal utama, yang atas kita pindah ke bawah, jadi D, A. Urutannya diagonal utama menjadi D, A. Dan untuk diagonal samping kita tambah dengan tanda negatif. Jadi adjoin A untuk matriks yang berordo 2 kali 2 adalah D, negatif B, negatif C, A. Nah, sudah paham ya? Langsung saja kita masuk ke dalam contoh yang real. Jika diketahui sebuah matriks A dengan elemen-elemennya adalah 3, 5, 1, 2, maka inverse dari matriks A tersebut adalah, nah kita lihat tadi cara mencari adjoinnya bagaimana dan cara mencari determinannya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Jadi 1 per
kurangi 5 sama dengan 1, berarti 1 per 1 dikali dengan adjoin A. Adjoin A untuk matriks 2 kali 2 tadi adalah dengan membalik bagian atau letak pada diagonal utama yang bawah menjadi pindah di atas dan menambahkan tanda negatif pada diagonal samping. Jadi caranya adalah urutannya menjadi 2 dikali 2 negatif 5 negatif 1 3, begitu ya. Jadi sama dengan 1 per 1 dikali matriks 2 negatif 5 negatif 1 3. Hasilnya inverse dari matriks A yang berurut 2 kali 2 tersebut adalah 2 negatif 5 negatif 1 dan 3. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inverse matriks yang berurut 3 dikali 3. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah untuk mencari inverse matriks yang berurut 3 kali 3. Langsung saja kepada contoh soal. Terdapat sebuah matriks B dengan elemen-elemennya adalah 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Maka berapakah nilai dari inverse matriks B tersebut? Penyelesaiannya adalah kita mencari dulu determinan matriks B, lalu kita mencari minor, kita mencari kofaktor, lalu selanjutnya kita tentukan adjoin matriks tersebut. Nah, pertama cara mencari determinan tadi sama seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, hasil dari determinan tersebut adalah negatif 8. Dan cara mencari minor matriks tersebut sudah saya jelaskan di depan tadi. Mencari minor M11 sampai minor M33. Nah, caranya sama ya. Lalu selanjutnya jika sudah menemukan nilai dari minor M11 sampai M33, kita mencari nilai dari kofaktor matriks B. Nah, dari kofaktor matriks B ini sudah ditentukan polanya, yaitu positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif. Nah, jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilainya ke dalam sebuah matriks tersebut. Lalu setelah ketemu, kita adjoinkan, kita cari adjoinnya. Nah, adjoin matriks B itu sama dengan transpos dari kofaktor matriks B. Nah, jadi hasilnya adalah sudah terdapat di gambar hasil dari adjoin matriks B. Lalu setelah kita menemukan adjoin, kita inversekan matriks B tersebut. Tadi rumus inverse adalah 1 per determinan matriks B dikali adjoin matriks B. Jadi 1 per negatif 8 dikali dengan matriks B, adjoin matriks B yang sudah kita cari tadi, kita masukkan, sudah tertera di layar. Nah, jadi hasilnya adalah 1, 0, negatif setengah, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1 per 4, 5 per